Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya? Hari ini tema renungan kita adalah kemah kediaman kekal. Pembacaan Alkitab kita terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakannya versi terjemahan sederhana Indonesia. Saya berkata seperti itu karena kita tahu bahwa tubuh duniawi kita seperti tenda yang dipakai untuk sementara saja lalu binasa. Tetapi ketika hal itu terjadi, Allah sudah menyediakan tubuh surgawi bagi kita, yaitu tubuh seperti rumah yang tidak dibangun oleh manusia dan yang tetap ada sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, dalam budaya masyarakat Jawa ada satu filosofi hidup yang populer. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu cuman mampir minum. Filosofi ini memuat pesan mendalam bahwa hidup adalah sebuah perjalanan atau pengembaraan. Manusia digambarkan sebagai pengembara, seorang pengelana atau musafir. Nah, pesan yang serupa juga disampaikan oleh Paulus dalam 2 Korintus. Paulus menggambarkan kehidupan manusia sebagai suatu perjalanan. Dan tubuh kita ini adalah kemahnya. Tentu yang namanya perjalanan ada waktu pulang. Yang namanya perjalanan ada tujuan. Dan tujuan perjalanan kita orang percaya adalah tempat kediaman kekal di surga. Mari kita tengok lebih dalam bagian ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca surat 2 Korintus pasal 4 sampai yang ke-7, di sana Paulus memberikan paradoks salib Kristus yang memutarbalikkan pandangan jemaat di Korintus tentang apa itu kemuliaan, apa itu kesuksesan, apa yang seharusnya dikejar semasa hidup di bumi. Paulus mengajak jemaat melihat teladan Yesus. Yesus ditinggikan dalam kemuliaan justru melalui penderitaannya, penyalibannya, dan kematiannya. Secara khusus, jika sebelumnya Paulus menyinggung bahwa manusia ibarat sebuah bejana tanah liat, maka dalam perikop ini ia berbicara tentang tubuh jasmani manusia ibarat sebuah kemah. Paulus membandingkannya masa hidup manusia sekarang di bumi dengan kehidupan kekal setelah kematian. Yang pertama, Paulus membandingkan tubuh materi manusia di bumi sebagai kemah yang sementara dan di surga kelak sebagai bangunan yang kekal. Hidup kita di bumi ini diibaratkan dengan kemah, tubuh fana yang sewaktu-waktu dibongkar. Kita semua sepakat, fungsi kemah hanya untuk tempat tinggal sementara. Tidak ada orang yang dirikan kemah dengan tujuan tinggal permanen di sana. Dengan demikian orang Kristen tidak seharusnya menjadikan kehidupan di bumi sebagai rumah permanen. Hidup nyaman di bumi itu bukan tujuan utama kita. Janganlah kita berikan seluruh waktu kita, tenaga, pikiran kita untuk membangun kemah di bumi. Dan di satu sisi lain kita tidak berinvestasi sedikit pun untuk hidup yang kekal. Seringkali kita ini habis-habisan untuk sesuatu yang sementara, tapi justru malas-malesan untuk hal yang nilainya kekal. Yang kedua, Paulus membandingkan kehidupan di dunia yang fana ini secara khusus penuh penderitaan. Ayat 2 dan 4 mencatat, sebab selama masih didiam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Bahasa Yunaninya adalah stenazo, yang mengandung makna merintih, mengerang, mengeluh dengan penuh kesedihan. Paulus mengingatkan, bumi ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Memang penuh tekanan di sana dan di sini. Jadi kalau kita merasa nggak nyaman, normal. Kalau kita merasa banyak penderitaan, kesulitan, wajar. Tapi Paulus juga mengingatkan ini hanya sementara. Paul David Tripp dalam bukunya Suffering menulis, kita semua seperti peziarah dalam sebuah perjalanan rohani yang besar, hidup di dunia, perhatikan ini, dengan tenda-tenda yang tidak nyaman dan lokasi-lokasi sementara. Saudaraku, pemahaman hidup inilah yang mendorong Paulus menjalani hidup, menyamakan ekspektasinya sesuai dengan ekspektasi Allah. Bapak Ibu Saudara masih ingat ayat yang kita baca di awal tadi? Saya berkata seperti itu karena kita tahu bahwa tubuh duniawi kita seperti tenda
yang dipakai untuk sementara saja lalu binasa. Paulus berkata, saya berkata seperti itu. Seperti apa? Apa yang Paulus katakan sebelumnya? Kita lihat ayat terakhir pasal 4. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, yang pertama Paulus menyadari bahwa segala materi di dunia ini bersifat sementara. Yang kedua, Paulus mengarahkan hidup, mengarahkan pandang kepada hal-hal yang bernilai kekal yang tidak kelihatan tadi. Saudaraku, apa yang kau rasa saat ini? Susah dan kecewakah? Putus asakah? Sedang mengalami penderitaankah? Saudaraku, jangan menyerah. Arahkan pandangmu pada Yesus. Jangan lepas harapanmu dari Yesus. Dalam Yohanes 14, Yesus mengucapkan janjinya, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau tahu bahwa hidup kami tidak mudah. Semasa kami hidup di bumi penuh tantangan, penuh pergumulan. Tetapi ajar kami Tuhan, ajar kami untuk terus berfokus hanya kepada kasih-Mu, pada pertolongan tangan-Mu, pada janji-janji-Mu yang senantiasa meneguhkan langkah-langkah kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jalani hidup ini sesuai dengan yang Tuhan mau. Dia sendiri akan menguatkan dan menolongmu. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.